wallahu alimun hakim. Wa ya fatakum syai'an min azwajikum ila al-kufari fa'aqabtum fa'alladhina dhahaba azwajukum islama afahu wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun. Ya ayyuhan nabiyyu idza bisa ke Hongkong, oke, sip. Apa lagi? Tidak apa-apa Bu ini. Kisah-kisah kita dahulu, apa manfaatnya kisah dahulu terhadapmu? Oke, Ibu, ada yang dibaca ya, dihayati, bacanya satu ayat diulang-ulang, gak apa-apa Bu. Bu Iya, hafal surat Al-Ikhlas, tinggal diulang-ulang Al-Ikhlas. Bu Sinten Marlina, oh kayak teman saya. Bu Marlina hafalnya surat Al-Fatihah. Al-Fatihah diulang-ulang Bu, gak apa. Al-Quran itu semakin diulang, dia akan semakin banyak pengaruhnya, akan semakin kita rasakan nanti. Rahmat untuk siapa? Lil mu'minin, orang-orang beriman. Ternyata Quran ini memberikan pengaruh saja, ya. Kata Allah, obat itu atau rahmat Allah akan Allah berikan itu hanya kepada orang beriman. Ini perlu mungkin sedikit dijelaskan ya terkait dengan rahmat itu maksudnya bagaimana, bukan Pak Rahmat ya. Ya ada apa? Pengen, terutama yang jauh-jauh ini saya, masya Allah nggak bisa bayangkan. Karena ibu saya itu di Malaysia pernah berapa tahun? Saya SD masuk kelas 2 kelas 3 SD sampai saya lulus SMA Bu. Ibu saya di Malaysia jadi kuli bangunan. Maka ibu saya kayak laki-laki. Terus bukan kekar Bu, kuat. Kalau orangnya kurus tinggal pulang-pulang. Iya sekarang tinggal pulang. Saya suruh berhenti kerja tapi nggak bisa. Sekarang merawat sapi 2 ekor di rumah. Berat memang. Jadi saya bisa bayangkan bagaimana jadi seorang ibu jauh dari keluarganya. Saya pernah ditinggal sekian tahun. Tapi alhamdulillah saya masih bisa ditinggali seorang kok yang aktivis juga. Jadi saya masih bisa terlindungi lah dari pergaulan bebas. Oke, kita kembali. Pengen ya tentunya kita, keluarga kita yang ada di sana dijaga langsung oleh Allah. Pengen semuanya. Rahasianya teorinya gampang, perlu dilakukan. Ada sebuah hadis. Hadisnya ini waktu itu Nabi boncengan sama Ibnu Abbas. Ya. Ibnu Abbas kecil Bu, masih anak-anak. Katanya Nabi kepada Ibnu Abbas, ya Hulam, ya anak kecil, ihfadillahi yahfadka, ihfadillahi yahfadka. Apa artinya Bu? Ihfadillah apa artinya? Jagalah Allah, yahfadka, maka Allah akan menjagamu. Wah, ini anak kecil diomongi. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Maksudnya piye? Tapi Ibnu Abbas, anak kecil sebegitu, Nabi sudah tahu kecerdasannya, pasti paham maksudnya. Saya saja membaca hadis itu nggak dong. Maksudnya bagaimana menjaga Allah itu? Dan Allah menjaga kita itu bagaimana? Sayanya kau atau bagaimana? Apanya yang dijaga? Kan perlu penjelasan Bu ya. Nah ternyata
setelah kita baca penjelasan para ulama, kita menjaga Allah itu maksudnya adalah kita jaga apa yang diminta oleh Allah. Ya, ibu-ibu, hal yang mendasar di sini ya sama sholat. Yang paling dekat dengan kita itu, yang tidak ada toleransinya sampai mati. Maka orang mati disolatin, terakhir sudah. Masa kita disolatin? Berat ya. Maka kalau saya punya santri nih Bu, kalau agak susah dibangunkan, kamu mau disolatkan atau enggak? Nah iya, tapi karena orang sudah gak mau sholat itu kalau sudah memang waktunya disolati. Kalau dalam hadis harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah dibebankan. Menjaga orang tua dengan kakek atau nenek, ya sudah, tugasnya ibu sebagai penjaga ini pahala, bukan orang tua sendiri, ya kan? Itu beda konteksnya dengan yang tadi, birrul walidain. Kalau ini ibu birrul walidainnya harus langsung ke orang tua yang melahirkan. Kalau ini statusnya kerja Bu, kontrak kerja. Gak kesempatan Bu. Pahala doang. Kita cuma pahala, nggak dapat. Oh gitu maksudnya. Ya begini Bu, ini kita sampaikan. Ibu sekarang kan jauh. Sekarang kan ada ini nih kamera yang makanya banyak. Ya udah sangat jelas sekali itu kalau Mbak pas udah keriput semua. Nah, misalkan ya pakai video call, ditanyai apa keluhannya apa. Nah minta tolong misalkan gak ada yang bantu kok Mbak dibawa ke rumah sakit, nanti ditransfer. Para tausiahnya. Setelah ini kita memasuki sesi selanjutnya, yakni sesi tanya jawab kepada para hadirin yang ada soal atau punya kegundahan kegelisahan yang ingin ditanyakan ke materinya atau tausiahnya Ustaz Soleh, bisa langsung saja ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, saya Amira. Alhamdulillah saya bekerja di Jogja. Iya. Biar Pak Ustadz jadinya ngomong bahasa Jogja. Ini agak minggir sedikit pertanyaannya, boleh Pak Ustadz? Tapi ini insya Allah real ya. Dapat ilmu kemarin, mungkin pernah dapat tapi nggak diamalkan. Seputar tentang boneka. Iya. Kaget kan? Dia tak ngantuk Pak Ustadz. Kenapa saya kaitkan dengan Al-Quran? Saya berbicara dengan salah satu sahabat saya di Indonesia. Kadang saya mengeluh, saya punya waktu, gak ada alasan sesibuk apapun kalau kita mau pasti mampu. Karena sebenarnya kerja di Hongkong itu effortnya kecil banget ya, jadinya jadinya panjang effortnya. Jadinya gimana ya? Maksudnya karena di rumah itu bagaimana kita mensiasati, dan yang punya waktu itu sebenarnya kita kerja di rumah itu ya, dan jaga nenek, jaga orang tua, jaga anak. Kalau kita bisa, kalau pasti bisa kan, baik sholat walaupun di dapur gitu ya. Saya selalu mengeluh kehabisan waktu. Padahal tadi waktu saya buat tadarus gampang loh, saya bilang kok saya malah nonton itu ya. Ini saya kan, saya bilang ini saya ya, karena yang konsultasi sekalian, minta solusi juga, bicara juga. Terus saya konsultasi, saya lewat boneka lucu banget katanya. Loh kamu melihara boneka, aku yang melihara. Enggak ya, seneng aja sebenarnya, karena alhamdulillah ya, saya ini lagi belajar dan saya bukan keilmuan terapis. Jadinya segala sesuatu yang bikin saya happy, saya jadikan sebuah sarana terapi buat diri saya sendiri, karena kan luar gitu kan. Nah katanya ada hadisnya bahwa kita tidak boleh ada boneka di rumah. Katanya nanti di akhirat itu diminta nyawa loh. Masa? Kan di akhirat saya udah gak ada nyawa. Saya bilang, minta nyawa dari mana? Katanya. Saya bilang seperti itu. Ya enggak, ada hadisnya bahwa waktu itu siapa gitu
Kan zaman dulu ada setrikaan yang ada yang jagonya. Hah? Pak Ustadz, lanjut ya. Nah, kita tuh jadi rasa males, jadi rasa apa ya, mau memberi hidayah atau segala kebaikan itu benar kan bisa terhalang dengan adanya boneka tersebut. Itu aja Pak Ustadz. Atur mohon. Nah, pertanyaannya diwakili. Nah, saya lagi atau langsung? Aku kan punya banyak boneka. Ya, ini Ibu bertanya tentang boneka. Memang hadisnya itu ada terkait dengan gambar. Nah, gambar yang dilarang itu adalah gambar yang utuh dan apa namanya hanya untuk hiasan semata. Itu konteksnya. Nah, sekarang terkait dengan boneka. Boneka ini bagian dari salah satu macam jenis surah atau gambar. Tapi gambar yang sudah 3 dimensi. Nah, ini bagaimana kalau dia difungsikan untuk pendidikan, difungsikan untuk apa namanya kedokteran, kesehatan dan seterusnya. Tentu itu bukan sesuatu yang terlarang. Itu sudah menjadi sesuatu yang sudah untuk kepentingan kemaslahatan. Bonekanya bisa dipeluk Pak Ustadz. Jadi kadang dia peluk, dipajang, kayak ditantang gitu loh, kayak gitu ya. Jadi kan kita kalau tidur ya, bukan di sini, bukan keadaan. Oke, kalau boneka itu maksudnya, saya kira tadi konteksnya boneka terhapus. Saya kan senang banget sama panda. Jadi kalau melihat itu tuh pas beli, kadang di rumah tuh ada juga gitu loh. Tadi sampai saya buat 3. Itu bukan masalah kami berikan. Kalau dalam hadis kan larangan nanti ancamannya kan diminta untuk memberikan nyawa oleh Allah kepada benda yang sudah digambar. Nah, tapi ini lebih pada perlakuan terhadap sesuatu yang memang tidak seharusnya. Ya. Jadi yang seharusnya, maaf saya potong, jadi yang harusnya dipeluk itu apa? Abot ini. Abot ini. Maaf. Sama. Jadi memang sesuatu yang mengganggu orang jadi rajin benda yang tidak harus, Ada karena memang yang sekarang nggak kan boleh. pernah mencuat kita di Jakarta ya, di Indonesia, terkait dengan bagaimana boneka yang sudah dijadikan apa namanya sarana oleh mereka tidak pengen keturunan dan seterusnya, dan untuk melampiaskan hawa nafsu. Ini kan jelas sudah bertentangan prinsip-prinsip bagaimana Allah itu menjaga agama. Salah satunya apa? Keberlanjutan, keberlangsungan keturunan. Kalau itu yang dilakukan, maka itu sudah menyimpang. Ya, bertentangan dengan kodrat manusia itu sendiri dan bertentangan dengan ajaran agama. Kemudian yang kedua, orang yang melakukan seperti itu berarti dia telah melakukan pelanggaran yang dalam tanda kutip pelampiasan hawa nafsu yang tidak pada tempatnya. Sekarang lagi parentingnya agak kuat, sering dipanggil oleh orang tua yang anaknya ya perilakunya begitu. Laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Mau menormalkan ini, Bu, tidak cukup sehari 2 hari, bulanan enggak cukup, bahkan hampir setahun. Itu pun harus dijauhkan dari lingkungan yang semula. HP-nya diambil, dimatikan semua medsosnya, sehingga nggak ada lagi jaringan yang bisa dia kontak lingkungan. Nah, bisa jadi yang suka boneka tadi jaringannya masih gampang, teman-temannya masih banyak. Ibu yang dari Jawa Timur mana nih?
Pernah ke Jolly, Bu? Enggak pernah ke Jolly, Bu ya? Enggak tahu. Jolly. Oh, pernah. Melihat suasananya pripun, Bu? Wah. Ya, suasananya panas, Bu. Panas. Tahu panas maksudnya? Pak, itu yang masih cari pintu itu di mana, Pak? Bebas? Masih cari pintu. Oh, 1000 tuh. Oh, saya malah iya, Jolly dulu, Bu. Sekarang udah nggak ada. Jadi orang-orang yang tinggal di situ karena lingkungannya begitu, nah banyak yang ikut. Maksud saya adalah orang yang suka boneka tadi bisa jadi HP-nya masih punya nomor kontaknya temennya yang suka sama. Ada yang masih punya lingkungannya masih tinggal di lingkungan begitu. Coba dia suruh hijrah, pindah dari tempat komunitas begitu, ganti HP baru, tidak punya email baru, punya email baru, Instagram baru dan semuanya Facebook baru, maka dia obatnya akan bisa diperbaiki. Kalau enggak susah, Bu. Besok di kontak lagi, ditawari lagi. Nah ini salah satu solusi alternatif yang bisa kita berikan. Jadi tidak bisa memang orang yang sudah lama di situ kita berikan pencerahan, nasihat yang tepat. Pasti ininya sudah agak berat, maka perlu dicari latar belakang dan solusinya apa. Mungkin begitu yang bisa saya jawab. Peristiwa di Bukhari itu ada hadisnya di waktu Aisyah itu lagi nemenin siapa main boneka sama anak kecil itu sama Rasulullah. Itu kalau buat mainan setahu saya mampu. Tapi kalau buat buat pajangan atau buat peneman itu kan memang fungsinya udah beda. Buat peneman karena kan itu kan boneka, apalagi buat pajangan kan, kalau pajangan kan memang kayak ya useless banget karena kan boneka yang harusnya bisa buat mainan anak-anak gitu. Nah itu mungkin lebih baik dari jangan lain fungsi itu tadi. Yang pertama itu Ibu, pertanyaannya gini Pak Ustaz, menyikapi ayat-ayat yang bersifat paradoks, ayat ataupun hadis ya, kayak seperti misalnya ada hadis yang menyatakan bahwa hadis kursi kalau masalah ya, kalau kita berdoa itu dikatakannya kita nggak percaya sama Allah. Terus kalau kita kalau kita banyak berdoa benar ya, kita nggak percaya sama Allah. Terus kalau kita nggak berdoa itu dikatakan sombong. Seperti itu. Nah kita gimana menyikapinya ayat Quran atau hadis-hadis yang disebut paradoks seperti itu. Terus yang kedua, antara pasrah dan putus asa. Antara pasrah dan putus asa itu gimana ya kita menyikapinya? Kan bedanya tipis ya. Pasrah sama putus asa, nanti kita pasrah, nggak taunya kita malah udah masuk ke putus asa. Kayak gitu. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya terima kasih Bu Umi Kudus. Teman saya yang seangkatan di Kudus ada 4. Oke, selamat datang di Hongkong Kudus. Baik Bu, pertama ayat atau dalil-dalil yang paradoks. Pertama ayat dulu ya. Ayat yang paradoks. Sebenarnya Bu, tidak ada ayat atau hadis yang paradoks, yang bertentangan kan? Itu tidak ada. Yang ada adalah pemahaman kita yang salah. Karena Al-Quran itu sudah selesai. Misalkan kalau yang ditanya, tapi saya nggak tahu tadi hadisnya, apakah ada hadisnya atau belum, dan apakah bunyinya seperti itu atau enggak. Kalau ibu nanti ingat satu kata hadisnya, mungkin bisa saya cari. Nanti saya coba analisis teks hadisnya, maksudnya begitu atau enggak. Nanti Itu terjemahan toh. ya, yang
apalagi hadis kursi ya. Kalau hadis kursi itu pasti sahihnya ya karena langsung lafaznya dari Allah, maknanya dari Allah, tapi yang menyampaikan. Nah, apalagi hadis kursi dengan Quran itu pasti tidak akan bertentangan. Terkait dengan orang yang banyak berdoa, dia itu apa tadi namanya? Seakan-akan nggak percaya sama Allah. Seakan-akan nggak percaya pada Allah. Kasih doa terus, minta terus kayak gitu. Terus kalau kita nggak berdoa, kamu kok sombong banget kok? Kamu nggak putus sayap? Sabar. Ya itu mungkin. Ini kita pahami lagi tuh teks hadisnya apakah maknanya begitu? Ya. Yang jelas di Quran itu ada begini Bu, termasuk itu di ayat puasa. Ud'uni astajib lakum. Ya. Berdoalah kamu kepadaku kata Allah, maka aku pasti akan kabulkan. Semakin banyak berdoa, semakin senang Allah. Di hadis kursi ada begitu. Di hadis Nabi. Semakin banyak berdoa, maka Allah akan semakin cinta kepada orang yang berdoa. Karena Allah itu dekat dengan orang-orang yang berdoa. Ud'uni astajib lakum. Ya. Berdoalah kamu kepadaku, maka aku jawab, aku beri apa yang kau minta. Terlebih di puasa ini sebagai bulan berdekat-dekat dengan Allah, yaitu dengan banyak berdoa. Doanya bebas, tidak harus bahasa Arab. Jadi tidak ada pertentangan antara makna hadis dengan ayat yang memerintahkan memperbanyak berdoa. Apalagi orang yang banyak berdoa dikatakan sombong tadi. Mungkin nanti perlu kita analisis ulang ya. Kita pahami lagi teks hadis itu seperti apa. Oke, mungkin begitu dulu Bu. Yang kedua, antara pasrah dan putus asa. Pasrah. Kalau dalam bahasa Indonesia memang pasrah ini negatif. Wes pasrah, kadang dinegatifkan kan? Kita pasrah, katanya pasrah, kita udah putus asa. Pasrah terus maksudnya pasrah itu udah gak usaha gitu loh Bu. Wes aku pasrah wes. Kecuali itu negatif jadinya. Padahal kalau pasrah kepada Allah positif. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Benar. Man aslama, siapa yang pasrah? Aslama, Islam, menyerahkan sepenuhnya. Menyerahkan sepenuhnya itu pasrah total. Lillahi kepada Allah, wajahnya, maka dialah orang yang baik. Malah dikatakan orang baik. Lagi kalau pasrahnya negatif, dia dalam makna keputusasaan, dia tidak mau berusaha lagi, ya jadi berdosa dia. Terus yang membedakan seperti apa? Kadar pasrah itu tidak sampai memutus asa itu yang membatasinya. Ya, pasrah itu bisa mengantarkan kepada keputusasaan. Iya, pasrah dalam artian yang saya bilang tadi, misalkan, saya sudah mencari pekerjaan di sini lama sekali nggak dapat. Weslah, itu weslah inilah yang akan mengantarkan keputusasaan. Tapi weslah, tapi maksudnya weslah ini, udahlah, saya udah capek dulu, mungkin saya perlu taubat, mungkin saya perlu berdekat-dekat dengan Allah dulu, mungkin cari alternatif lain misalkan. Mau bekerja di sini tapi nggak dapat, oh mungkin saya dari sana dulu. Yang penting weslah itu tidak berhenti, tapi di sini masih ada. Tapi kalau ada weslah pasrah betul berhenti, itu nggak boleh. Ya untuk menghadapi masa depan. Tapi kalau pasrah kepada Allah, yang saya serahkan, saya sudah berusaha mencari pekerjaan ini, tidak dapat, ya Allah, Engkau yang Maha Tahu, ayat positif, berikan saya yang terbaik ya Allah. Hadis itu Allah. Iya. Jadi pasrahnya itu kepada Allah, jangan kepada makhluk. Wah, bapak ini nyari saya pekerjaan tidak dapat dan seterusnya, itu makhluk. Tapi coba Allah. Ini penting mungkin nanti dibahas dalam satu momen bagaimana kita mengetuk pintu langkah.
untuk membuka mudah-mudahan dalam mencari pekerjaan menyelesaikan masalah hidup kita. Wallahu a'lam. Mungkin demikian Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terapi bekam. Oh, ahlinya gitu. Mantap. Bun, HP-nya mana? Geng, santai mau Bu. Enggak usah Buat apa? Wih, keren. Bau minggu yuk, masa Jangan kan angkat sendiri, jangan angkat sendiri, lemesin. Ya, praktek. Ngangkat sendiri, masih ngangkat sendiri. Jangan angkat. Masih ngangkat sendiri. Masya Diam Allah, dulu, lemesin. tabarakallah. Nah ini ngangkat sendiri ya, kalau ngangkat sendiri nggak ada efeknya. Jadi harus benar-benar mau berat, mau ringan, harus sebisanya kita ketarik gitu loh. Ini Bentar. metodenya apa ini namanya? Jangan angkat. Apa? Jejak Thailand? Apa? Jejak Thailand. Aku rumah. Oke, ini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sayang jangan angkat sendiri ya. Oke. Pokoknya sebisa-bisanya terangkat nggak apa-apa. Halo sayang. Jangan. Sampai kapan datangnya sayang? Alhamdulillah kami. Kunci dulu jangan lupa kunciannya. Pegang sayang. Kalau ada banyak yang dirasa. Ya, Isam. Nah. Jangan angkat sendiri. Jatuhin dulu. Nah. Oke, satu lagi. Jangan angkat sendiri ya. Lemesin ya. Relax ya. Oke, monggo buatan apa Bu? Apa Rasa apa Bu? pinggangnya.